Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cerdas, salam semangat, salam cerdas untuk Indonesia. Saya Intan Noviana MSI, penemu metode belajar membaca tanpa mengeja. Saat ini saya ingin memperkenalkan satu metode mengajarkan membaca, menghantarkan membaca anak-anak kita yang saat ini mungkin dirasa oleh guru ataupun orang tua itu sangat sulit dan membebani. Betapa saat ini kita sebagai orang tua maupun guru akan sangat merasa terbebani ketika anak kita yang berumur 6 tahun mungkin 7 tahun mereka akan masuk sekolah dasar tetapi belum bisa membaca. Atau kita sebagai guru sekolah, guru TK, guru SD menghadapi anak-anak di sekolah mereka belum bisa membaca. Jelas itu menjadi satu beban tersendiri. Padahal semestinya bisa membaca adalah menjadi kebutuhan anak-anak kita, bukan kewajiban mereka. Contoh, ketika kita menghadapi anak yang tidak mau belajar, maka kita akan merasa kesulitan. Atau ada anak-anak yang tidak mau diam ketika diajarkan membaca, kita juga akan merasa kesulitan. Atau mungkin ada anak yang dia diam, kemudian juga kita menganggap dia mampu berkonsentrasi, lalu kemudian kita mengenalkan 1-2 huruf atau mungkin 1-2 suku kata, mereka mudah lupa. Dan ini adalah hal-hal yang sering kita temui. Lalu biasanya yang sering dilakukan oleh orang tua atau guru memaksa mereka. Nah, ibu-ibu cerdas, metode belajar membaca tanpa mengeja sangat berbeda dengan metode yang mungkin selama ini dikenal. Ketika ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin yang menyaksikan saya menganggap metode belajar membaca tanpa mengeja, ketika mendengar pertama kali kata-kata metode belajar membaca tanpa mengeja yang ada di dalam benak bapak dan ibu adalah langsung ke suku kata. Tidak salah, tetapi di metode ini tidak langsung suku kata dan tidak mengajarkan membaca. Dan anak juga tidak seperti belajar membaca. Contoh, kalau biasanya kita mengajarkan membaca, anak harus kenal huruf terlebih dahulu. Kalau biasanya kita mengajarkan membaca, kalau tidak kenal huruf, tidak mengenalkan huruf langsung suku kata, lalu kita mengenalkan ini a, ba, lalu anak disuruh mengulangi bawahnya a, ba, dan seterusnya. Itu akan ditemui kesulitan apabila kita menghadapi anak yang sulit menghafal. Tetapi coba kalau kita dengan cara mengajak mereka bermain. Contoh, kalau bapak dan ibu di rumah memiliki anak laki-laki, kita akan mengenalkan da. Lalu kita akan mengenalkan a, mengenalkan ba, mengenalkan ca. Kalau metode yang sudah dikenal saat ini, kita akan mengatakan ini suku kata ca, ini huruf a, ini suku kata ba, dan seterusnya. Tapi dengan metode belajar membaca tanpa mengeja, kita akan katakan kalau anak kita laki-laki tadi, nak yuk kita bermain tembak-tembakan. Kira-kira bapak dan ibu, apa ada anak kecil kalau diajak tembak-tembakan tidak mau? Nah, kita ajak anak-anak tembak-tembakan. Sasarannya, yuk nak kita main tembak-tembakan. Sasarannya ca. Ca ini kita perkenalkan bukan suku kata, tetapi sasaran tembak. Kita tempelkan atau disimpan di sandaran kursi. Lalu sasaran tembak yang kedua ba. Kemudian sasaran tembak yang ketiga a. Yang keempat da. Ketika a, ba, ca, da, kita perkenalkan kepada anak-anak sebagai sasaran tembak. Kegiatan belajar mengajar membaca juga adalah kegiatan bermain tembak-tembakan,
maka anak akan merasa senang. Kemudian langkah yang berikutnya, kita siapkan pistol-pistolan anak-anak, ibu dan bapak, lalu kita bilang, ayo tembak bal, tembak dah. Nah, sepintas saja mereka akan senang. Tapi berbeda ketika kita mengatakan kepada mereka, nah ayo belajar. Jangan sekarang gitu loh, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mereka akan banyak alasan yang mereka tidak mau untuk kita ajak belajar. Ibu-ibu cerdas, metode belajar membaca tanpa mengeja sejatinya bukan belajar. Sebenarnya saya agak canggung mengatakan bahwa ini bukan belajar, karena saat ini kita sudah mengalami penyempitan makna dalam hal istilah belajar. Seolah-olah kalau yang namanya anak belajar, itu mereka harus duduk diam, berkonsentrasi, kemudian menghadap ke buku. Seandainya tidak seperti itu, mereka bukan belajar. Nah, metode belajar membaca tanpa mengeja ingin kembali memperluas makna belajar. Belajar di metode belajar baca tanpa mengeja adalah masuk ke dunia anak. Metode belajar membaca tanpa mengeja memiliki satu prinsip utama, yaitu konektivitas. Apa itu konektivitas? Ibu-ibu cerdas, konektivitas adalah satu prinsip, yaitu adanya hubungan antara tujuan guru, tujuan orang tua, dengan dunia anak-anak. Dunia anak-anak itu apa? Bermain, berkegiatan. Selama ini kita mengajarkan membaca kepada anak-anak, kita ingin anak-anak masuk ke dunia kita. Dunia kita itu apa, Bu? Konsentrasi, duduk diam. Kalau kita menghadapi anak yang tidak bisa duduk, 5 menit saja mereka duduk, lalu kemudian setelah itu berlari, kita bilang anaknya susah. Padahal tidak seperti itu. Kita yang tidak masuk ke dunia mereka. Nah, metode belajar membaca tanpa mengeja ini sangat berbeda. Metode belajar membaca tanpa mengeja memiliki prinsip utama, yaitu konektivitas, yaitu adanya hubungan antara tujuan guru dengan dunia anak-anak. Adanya hubungan antara tujuan orang tua dengan dunia anak-anak. Tujuan orang tua, tujuan guru dalam hal ini adalah anak bisa membaca. Dunia anak bermain, berkegiatan, melakukan sesuatu. Coba kita lihat anak-anak yang kalau mereka sedang belajar, mereka sedang membuka buku, mereka tidak akan mampu bertahan 10-15 menit. Tapi coba kalau mereka sedang bermain, berkegiatan bersama kawan-kawannya, 1-2 jam merupakan waktu yang sangat sedikit. Tapi 10-15 menit untuk membaca buku atau belajar dengan gaya orang dewasa itu sangat lama. Nah, metode belajar membaca tanpa mengeja, belajar membaca dengan bermain, belajar membaca dengan berkegiatan. Contoh kalau ibu, bapak di sekolah, kita punya siswa banyak di antara 20 atau 25 orang. Ketika kita akan mengenalkan abacada, itu kita tidak menggunakan buku. Dan kita tidak perlu kemudian anak harus duduk diam, anak-anak kita akan belajar atau bu guru akan mengajar. Tidak, tetapi anak-anak ketika bapak ibu guru masuk ke kelas, anak-anak, yuk hari ini bu guru akan mengajak kalian bermain. Bermain kereta api, contohnya. Ini contoh satu kegiatan. Yuk, siapa yang sudah pernah naik kereta api? Seperti itu, persepsi seperti biasa. Kemudian setelah itu, hari ini kita mau bermain kereta. Siapa yang sudah pernah naik kereta? Sebelum main kereta, kita bikin kereta dulu. Bu guru jadi lokomotifnya nih. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau jadi gerbong? Anak-anak, salah satu anak pasti maju. Atau bahkan mungkin mereka akan angkat tangan bersamaan. Yuk, gerbong yang pertama kita beri nama. Ini bedanya di metode belajar baca tanpa mengeja dengan metode yang lain.
Nama gerbongnya, yuk maju siapa yang menjadi gerbong pertama? Nama gerbongnya Da. Satu anak suruh maju, pegang Da, kasih lihat teman-temannya, seperti itu Bu. Ya. Nama gerbongnya Da. Kemudian siapa lagi yang menjadi gerbong yang kedua? Nama gerbong yang kedua A. Nama gerbong yang ketiga contohnya Ca. Nama gerbong yang keempat Ba. Anak-anak yang lain itu naik kereta. Kita katakan anak-anak kalau mau naik kereta beli apa? Pasti mereka menjawab beli karcis. Nah, sekarang karcisnya gratis dari Bu Guru. Satu-satu anak suruh maju, antri. Ini juga bagian dari pendidikan karakter. Mereka antri untuk beli karcis semacam itu. Kemudian yuk dapat tiket masuk ke gerbong Ba. Nah, ketika anak itu bergerak ke gerbong Ba, berada di belakang gerbong Ba, di belakang anak yang pegang Ba di gerbong Ba, berarti dia sudah tahu Ba itu seperti itu. Kemudian satu persatu masuk ke gerbong Ca, gerbong Da, dan seterusnya. Nah, di sini anak akan lebih mengenal, lebih mampu mengingat, cepat mengingat, dan untuk lupa Ba, A, Ca, Da itu susah karena mereka mengenal Ba, mengenal Ca, mengenal A, mengenal Da dari bermain gerbong kereta api, bukan dari mereka harus konsentrasi, lalu Bapak Ibu guru menulis di depan ini Ba, ini Ca, ini A. Tidak seperti itu lagi. Jadi ini merupakan satu metode yang saya berharap ini bisa tersosialisasikan dengan baik, dan kemudian ketika ini sudah dikenal dan bisa dipraktekkan di lingkungan Bapak Ibu. Baik, ibu-ibu cerdas, sekilas tadi saya sudah jelaskan bagaimana kalau kita sebagai guru. Sebagai orang tua, saya juga sudah jelaskan di depan tadi. Jadi pada prinsipnya, metode belajar baca tanpa mengeja adalah proses menghantarkan anak-anak bisa membaca dengan cara yang menyenangkan. Jika otak itu, kalau kata para ahli, otak itu terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri dan otak kanan ini fungsinya berbeda. Kalau Bapak Ibu guru, orang tua, saat ini mungkin menganggap anaknya IQ-nya rendah, atau mungkin memiliki kemampuan yang berbeda dengan kawannya, sehingga merasa atau berpikir, mengira suatu hal yang wajar ketika anak itu tidak bisa membaca. Nah, di metode belajar baca tanpa mengeja, kita tidak menggunakan otak kiri. Karena IQ itu kemampuan otak kiri. Sementara di metode belajar baca tanpa mengeja, kita menggunakan otak kanan. Contoh, kita punya anak yang belum bisa membaca. Kalau kita mengatakan kepada mereka ayo belajar, maka mereka akan terjadi penolakan. Karena belajar itu ya mesti mereka harus duduk diam, konsentrasi, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Tapi kalau kita ajak, yuk Dek, kalau anak kita perempuan, ayo Mbak kita main bunga kupu-kupu. Nah, Mama punya bunga nih. Mama punya bunga 4. Ada bunga yang namanya yuk bunganya tempel di sana. Mungkin ditempel di sebelah pojok ruangan begitu Ibu. Kemudian bunga yang kedua kita beri nama K. K itu KA, bukan huruf K. Karena di metode belajar baca tanpa mengeja tidak mengenalkan huruf. Ya. Kemudian bunga yang ketiga kita beri nama La di sudut ruangan yang lain. Kemudian bunga yang keempat Ma. Ka, La, Ma, Na kita perkenalkan sebagai nama bunga, bukan suku kata. Di sini pentingnya ibu-ibu cerdas. Ya. Kemudian setelah itu anak-anak kita sebagai kupu-kupu, kita juga ikut main kupu-kupu. Ya, kupu-kupu hinggap di bunga Ma. Ketika anak mendatangi Ma, berarti dia sudah tahu, oh itu Ma. Semacam itu. Nah, mungkin di benak ibu-ibu cerdas akan berpikir seperti ini. Loh, emang ada bunga Ma?
Ini bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Ini bedanya bekerjanya otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu logika, masuk akal. Tapi otak kanan itu imajinasi. Logika itu orang dewasa, otak kiri. Sementara metode belajar baca tanpa mengeja, kita menggunakan otak kanan yang di situ ada imajinasi, hayalan. Ayo ibu-ibu cerdas, kita perhatikan anak-anak kita, mereka menerima tokoh Doraemon yang badannya kecil, punya kantong kecil tapi bisa mengeluarkan benda-benda besar-besar, kemudian ada baling-baling bambu, ada pintu waktu dan lain sebagainya. Mereka bisa menerima. Itu tidak logis, tidak masuk akal. Tapi anak-anak kita menerima karena otak yang sedang aktif pada masa usia mereka adalah otak kanan, yaitu imajinatif. Jadi tidak heran ketika anak-anak kita yang putri berimajinasi sebagai princess dan lain sebagainya. Jadi metode belajar baca tanpa mengeja menghantarkan anak-anak bisa membaca dengan dunianya, tidak dengan dunia kita. Jadi yang harus diperhatikan kita yang masuk ke dunia mereka. Baik, ibu-ibu cerdas, mungkin semakin penasaran kita akan masuk kepada teknik metode belajar baca tanpa mengeja yang ini nanti dengan ibu-ibu dan bapak-bapak mengenal metode belajar baca tanpa mengeja, maka anak-anak kita akan bisa membaca dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan dan tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama. Kalau biasanya ibu dan bapak mengajarkan anak-anak untuk bisa membaca itu mungkin perlu waktu berbulan-bulan, tapi tidak dengan metode belajar baca tanpa mengeja. Dan yang perlu diperhatikan adalah bukan pada sebentar atau lamanya mereka bisa membaca, bukan, tetapi pada kualitas bagaimana mereka bisa membaca dengan menyenangkan. Dalam satu hari, kita mengenalkan 12 nama. A, Ba, Ca, Da, Ka, La, Ma, Na, Sa, Ja, Ra, Pa. 12 nama ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok A, Ba, Ca, Da. Kelompok yang kedua, Ka, La, Ma, Na. Kelompok yang ketiga, Sa, Ja, Ra, Pa. Mengapa 12 nama? Mengapa dibagi 3 kelompok? Ibu-ibu cerdas, potensi otak anak dan keterbatasan memori mereka. Potensi otak anak itu sangat luar biasa ibu-ibu cerdas. 12 nama dalam satu hari kita kenalkan kepada mereka, ini sudah sangat mudah. Asal kita berikan dengan menggunakan teknik komunikasi. Kalau kita kenalkan ini sebagai suku kata, ini akan sangat luar biasa sulitnya. Tapi kita perkenalkan ini sebagai nama dan dengan 3 tahapan. Jadi 12 nama ini kita bagi menjadi 3 kelompok. A, Ba, Ca, Da, Ka, La, Ma, Na, Sa, Ja, Ra, Pa. Mengapa dibagi 3? Karena memori anak terbatas. Kenapa dibagi 3? Karena bayangkan jika kita mengenalkan kepada anak 12 nama sekaligus dalam satu kegiatan, mereka akan bingung. Orang tua juga akan bingung. Analoginya seperti ini, ibu-ibu cerdas. Kalau kita mengenalkan kepada anak 12 orang sekaligus,
Nah, mereka akan kesulitan. Kita juga kalau kenalan sekaligus dengan 12 orang, maka kita juga akan kesulitan. Jadi kita perkenalkan 4. Contoh, kita masuk ke kelompok pertama, abacada. Ini akan seperti A, B, C, D begitu. Makanya dalam kegiatan ini, dalam kegiatan metode belajar baca tanpa mengeja, itu kita tidak urut. Jadi seperti tadi di awal saya katakan kita mau bermain gerbong kereta begitu. Gerbong pertama bukan A, gerbong kedua bukan B, tapi kita acak ibu-ibu cerdas. Begitu, bisa dipahami? Baik, gerbong pertama D, bukan A. Karena saat ini sudah sangat familiar A, B, C, D, E, F, G. Khawatirnya anak-anak akan hafal, tapi tidak paham. Hafal dan paham berbeda. Hafal bisa cepat lupa, tapi kalau paham dan ingat, itu susah untuk lupa. Jadi di situ ada fungsi otak kiri dan otak kanannya jalan. Kalau otak kiri itu mereka hafal, tapi kalau otak kanan mereka ingat. Begitu. Kembali ke 3 kelompok ini. Kelompok yang pertama, abacada. Dalam satu hari kita kenalkan 12 nama, kemudian kita siapkan 3 kegiatan dalam satu hari. Jadi satu kelompok menggunakan 1 kegiatan. Contoh, kita